Salam gila bola. Tidak terasa, matchday kedua Liga Inggris sudah menunggu pada akhir pekan. Jika melihat performa dari pekan pertama, bagaimanakah prediksi untuk laga kedua? Siapa sajakah yang dijagokan menang? Pertandingan siapa lawan siapa yang bakal menarik? Dan yang paling penting dari semua, pemain manakah yang bakal menentukan hasil akhir? Menarik untuk mengamati daftar gelandang dan pemain depan penentu pada matchday kedua. Sebelum kita melihat daftar 11 pemain yang bisa mengejutkan untuk pekan kedua Liga Inggris, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Kiper Robert Sanchez melawan Newcastle. Alasannya gampang. Pada laga pertama, kiper Robert Sanchez tampil luar biasa saat menahan serangan-serangan Manchester United. Salah satunya memblokir serangan Marcus Rashford dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Jika bukan karena aksi heroik Robert Sanchez sang kiper, hasil akhir mungkin bisa sangat berbeda. Kemenangan Brighton dengan skor 1-2 di Old Trafford itu merupakan kemenangan bersejarah. 2 gol Pascal Gross memastikan untuk pertama kalinya The Seagulls menang di kandang Setan Merah. Pada laga kedua Liga Inggris, Brighton akan menjamu Newcastle United, tim milik Pangeran Arab Saudi. The Magpies juga menang pada laga perdananya 2-0 atas tim promosi Nottingham Forest. Brighton belum pernah kalah di kandang saat menjamu Newcastle di ajang Premier League dengan 2 kemenangan, 3 hasil seri dan nihil kekalahan. Back Eric Dier melawan Chelsea. Baru pekan kedua dan sudah laga super sulit. Tottenham Hotspur akan tandang ke Chelsea yang belum pernah kalah melawan The Lily Whites. 4 pertemuan pada musim silam 2021-22, 4 kemenangan bagi The Blues, 8 gol melawan nihil gol dari pihak Spurs. Antonio Conte akan berusaha membalikkan situasinya. Spurs kini memiliki Dejan Kulusevski, Harry Kane, serta Son Heung-min. Selain mungkin juga Richarlison, meskipun kecil kemungkinan sang penyerang Brasil akan menjadi starter setelah penampilan hebat Spurs pada laga perdana, menang 4-1 atas Southampton. Eric Dier tampil mengesankan pada laga perdana timnya mencetak gol kedua Tottenham. Itu merupakan gol pertama Eric Dier dalam 3 tahun terakhir. Bagaimanapun, sejak awal tahun 2022, Tottenham adalah tim yang paling produktif di Liga Inggris dengan 51 gol, termasuk 4 gol ke gawang Southampton tersebut. Manchester City saja kalah dengan hanya 50 gol dalam 1 tahun. Liverpool 46 gol sepanjang tahun kalender 2022. Back Fabian Schär melawan Brighton. Penampilan menonjol dari pekan pertama adalah ketika Fabian Schär melakukan tackle terhadap Jesse Lingard, pemain yang mengikat kontrak 1 tahun di Nottingham Forest, usai datang sebagai pemain bebas agen dari Manchester United. Fabian Schär juga mencetak gol pertama Newcastle ke gawang Nottingham, menunjukkan kelas pemain ini. Bisa bertahan dan bisa juga mencetak gol. Brighton selaku tuan rumah mungkin akan kesulitan menahan gerakan pemain Swiss tersebut. Back William Saliba melawan Leicester City. Pemain ini datang dengan gelar pemain muda terbaik di Liga Prancis dan masuk tim terbaik Liga Prancis usai peminjaman 1 tahun di Marseille. William Saliba menunjukkan apa yang hilang selama 3 tahun terakhir dari Arsenal saat laga pertama musim kemenangan 0-2 di kandang Crystal Palace. Dia melakukan tackle tepat waktu terhadap Wilfried Zaha di dalam kotak penalti yang memperlihatkan kecepatan dan keahliannya. Dengan Leicester City hanya imbang pada laga perdana musim, mereka bisa gagal mencetak gol menghadapi Arsenal pada matchday kedua. Gelandang Gundogan melawan Bournemouth. Coba lihat passing dari siapa itu yang disambut oleh Erling Haaland pada laga pertama Liga Inggris yang berujung hadiah penalti setelah si pemain Norwegia dijatuhkan di dalam kotak oleh kiper West Ham. Passing dari Ilkay Gundogan. Sebuah kesempatan lain datang pada babak kedua ketika Gundogan bisa saja mencetak gol atas namanya sendiri, tetapi dia memilih mengoper ke Erling Haaland. Itu merupakan upaya dari sang pemain Jerman untuk menaikkan kepercayaan diri si raja gol tersebut pada laga perdananya di Liga Inggris.
Bournemouth menang pada laga pertama melawan Aston Villa, tetapi diperkirakan tidak bisa berbuat banyak untuk matchday kedua di kandang Manchester City di Etihad. Gelandang De Bruyne melawan Bournemouth. Pemain kedua Manchester City dalam daftar kita yang akan menarik perhatian untuk laga pekan kedua Liga Inggris. Kevin De Bruyne memberi assist untuk gol kedua Erling Haaland ke gawang West Ham. Kita akan mengharapkan kerjasama De Bruyne di lapangan tengah dengan Ilkay Gundogan memberi satu assist lain untuk si raja gol asal Norwegia tersebut. Bournemouth akan berusaha meredam dan memotong suplai bola ke arah Erling Haaland, tetapi ada terlalu banyak pemain lain yang bisa dan bersedia mencetak gol bagi Manchester City. Pada musim 2021-22 kita melihat ada 14 pemain City mencetak gol. Tidak satu pun dari mereka masuk ke dalam top skor Liga Inggris yang menandakan tersebarnya bakat dan peluang mencetak gol ke hampir semua pemain lain. 5 pemain belakang, Ruben Dias, Nathan Ake, Aymeric Laporte, John Stones, dan Joao Cancelo menyumbangkan 10 gol. Gelandang Pascal Gross melawan Newcastle United. Satu lagi kesulitan yang akan dihadapi oleh Newcastle United untuk pekan kedua Liga Inggris. Pemain Jerman ini melesakkan 2 gol dalam pertandingan melawan Manchester United, berhasil mengatasi bek tengah Argentina yang dipuja-puja pendukung setan merah Lisandro Martinez, yang katanya merupakan bek tengah terbaik pilihan Erik ten Hag dan didatangkan dari Ajax Amsterdam. Padahal harga Pascal Gross di bursa transfer tidak sampai 50 miliar rupiah. 1/20 dari harga Lisandro Martinez yang mencapai hampir 1 triliun rupiah. Gelandang Kulusevski melawan Chelsea. Sebelum laga pertama melawan Southampton, Dejan Kulusevski sudah mengesankan dengan 15 kali keterlibatan gol, hanya kalah dari Son Heung-min dan Harry Kane. Padahal Kulusevski baru datang pada akhir Januari 2022. Si pemain Swedia menambahkan 2 lagi keterlibatan gol menjadi 17 kali saat menyumbangkan assist bagi Ryan Sessegnon dan mencatatkan gol atas namanya pada laga melawan Southampton. Benar-benar transfer yang sukses bagi Tottenham Hotspur. Apakah Chelsea bisa mengakhiri tren bagus dari Kulusevski pada pertemuan hari Minggu 14 Agustus 2022? Striker Gabriel Jesus melawan Leicester City. Penampilan Jesus pada laga melawan Crystal Palace memperlihatkan Pep Guardiola selama ini kurang memberi kesempatan pada sang pemain Brasil. Beruntung bekas asisten Pep, Mikel Arteta mempercayai sang pemain dan memberi kesempatan seluas-luasnya. Jangan lupa bahwa Jesus akan berusaha untuk membuktikan dirinya. Laga Arsenal melawan Leicester City pada Sabtu 13 Agustus merupakan kesempatan terbaiknya. Si rubah biru itu kebobolan 2 gol oleh Brentford setelah sempat unggul lebih dulu 2 gol. Striker Mitrovic melawan Wolves. Kita sudah melihat pameran kecepatan lari dari Alexander Mitrovic pada laga melawan Liverpool. Berhasil melewati bek yang katanya tangguh, Virgil van Dijk. 2 golnya menyebabkan kejutan pada skuad Jurgen Klopp, berakhir imbang 2-2. Bukan awal musim yang menyenangkan dalam usaha The Reds untuk menjadi juara Liga Inggris. Sementara itu, Wolves kalah 2-1 di tangan Leeds United pada pekan perdana. Jadi tidak akan mengherankan jika Fulham, yang merupakan tim promosi, akan mencatatkan kemenangan pada pekan kedua di kandang Wolves. Striker Haaland melawan Bournemouth. Mimpi buruk apa yang diderita oleh Bournemouth sudah harus menghadapi Erling Haaland pada pekan kedua Liga Inggris, selain Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Hanya perlu melihat 5 laga terakhir City di kandang sendiri di Etihad untuk menyadari bahwa pertandingan melawan Bournemouth akan berakhir dengan hujan gol. The Sky Blues menang 5-0 atas Newcastle United, selain 5-1 atas Watford, 3-0 atas Brighton, 4-3 atas Real Madrid, dan 3-2 atas Aston Villa pada 5 laga terakhirnya di semua kompetisi musim 2021-22. Dan sekarang, tambahkanlah faktor si raja gol Erling Haaland.